Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini seri 2 tentang desain pembelajaran. Kali ini kita akan membahas tentang analisis pembelajaran dan tujuan pembelajaran umum. Saya Ahmad Fajar Fadillah, dosen program studi teknologi pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia. Tujuan pembelajaran kali ini adalah Anda diharapkan dapat mengidentifikasi kebutuhan pembelajaran dan perumusan tujuan pembelajaran umum. Model pengembangan instruksional atau pembelajaran, ya. Jadi kata instruksional itu kata lain dari pembelajaran. Nah, model di sini kita akan menggunakan model pengembangan instruksional modern yang dikembangkan oleh Bapak Atwi Suparman. Nah, yang pertama, langkahnya adalah mengidentifikasi kebutuhan instruksional dan menuliskan tujuan instruksional umum atau tujuan pembelajaran umum. Kemudian, melakukan analisis instruksional dan mengidentifikasi perilaku dan karakteristik awal siswa. Nah, setelah dianalisis, ya, hasil dari analisis instruksional ini kemudian dituliskan menjadi tujuan instruksional khusus atau tujuan pembelajaran khusus. Nah, setelah tujuan pembelajaran khusus ini, kemudian menuliskan tes acuan patokan. Artinya adalah kita menyusun desain evaluasi yang akan kita gunakan nanti di akhir pembelajaran. Kemudian menyusun strategi pembelajaran, mengembangkan bahan ajar, kemudian menyusun desain dan melaksanakan evaluasi formatif. Dalam artian menyusun desain ini kita membuat sebuah garis besar program pembelajaran. Nah, dari hasil desain ini menjadi sistem instruksional yang akan kita kembangkan. Nah, tapi kali ini kita tidak akan mengembangkan bahan ajar. Nah, ini pada mata kuliah lain pada pengembangan bahan ajar. Baik. Kita lanjutkan. Tahapan mendesain pembelajaran, ada 3 tahapan besar. Yang pertama adalah mengidentifikasi kebutuhan dan merumuskan tujuan mata pelajaran secara umumnya. Artinya adalah apapun yang akan kita laksanakan dalam mendesain pembelajaran harus diawali dengan mengidentifikasi kebutuhan. Nah, dari hasil identifikasi kebutuhan ini, apa yang akan kita kembangkan, pembelajaran apa yang akan kita kembangkan, kemudian kita tentukan pembelajaran umumnya. Yang kedua yaitu melakukan analisis instruksional dan menyusun peta kompetensi pelajaran. Nah, untuk mencapai tujuan pembelajaran umum ini, kira-kira yang harus kita kembangkan adalah analisis instruksional, yaitu pembelajaran apa, mata pelajaran apa yang harus dikuasai, kompetensi apa yang harus dikuasai sampai dari awal sampai akhir, dari awal sampai yang paling akhir itu mencapai tujuan apa saja. Nah, kita harus susun nih, Nah, nanti analisis instruksional ini di video selanjutnya akan kita bahas. Yang ketiga, menyusun desain pembelajaran atau disebut garis besar program pembelajaran yang lebih familiar yaitu silabus atau RPP. Nah, itu adalah produk dari desain pembelajaran. Yang pertama adalah identifikasi kebutuhan pembelajaran. Apa yang akan kita identifikasi terkait tentang kebutuhan pembelajaran? Nah, keadaan sekarang. Jadi misalkan kita akan mengembangkan sebuah atau akan mengembangkan mata kuliah, mata kuliah tentang media televisi. Nah, kita analisis nih keadaan sekarangnya apa. Kita analisis keadaan sekarang seperti apa. Kemudian yang diharapkan seperti apa. Nah, ini pasti ada ada gap antara keadaan sekarang dengan apa yang diharapkan, selalu ada terjadi masalah, Maka dari ini terdapat kesenjangan antara keadaan sekarang dan yang diharapkan. Nah, ini masalah yang harus kita pecahkan melalui desain
pembelajaran. Oke. Keadaan sekarang apa yang perlu kita identifikasi? Yang pertama, identifikasi tujuan. Apa tujuannya? Ya. Kemudian yang sekarang ini relevansi apa tidak? Jika belum relevan dengan perkembangan zaman misalkan ya, nah berarti harus dievaluasi nih, ya harus dikembangkan ulang, didesain ulang. Kemudian kepuasan, baik kepuasan dari peserta didik atau kepuasan dari hasil pengguna, ya. Nah, yang diharapkan apa? Nah, yang diharapkan ini kita rumuskan menjadi tujuan pembelajaran umum atau tujuan mata pelajaran, misalkan, atau tujuan mata diklat. Nah, ya, dari hasil identifikasi. Berkaitan tentang apa? Ya, tujuan ini berkaitan tentang apa yang akan kita rumuskan? Ya, berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan, sikap. Atau dengan kata lain, domain kognitif, afektif, psikomotor, ya, yang akan kita kembangkan. Bukan hal-hal yang lain akan kita kembangkan. Misalkan kita mengembangkan sebuah produk, tidak. Tapi kita mengembangkan pengetahuan, keterampilan, sikap manusia. Oke. Selanjutnya, nah, kita harus memahami untuk menentukan tujuan pembelajaran ini. Yang pertama harus kita pahami adalah domain pembelajaran. Mengapa? Karena domain pembelajaran ini sebagai indikator dalam penentuan, ya, tujuan. Ya. Nah, yang pertama, domain pembelajaran kognitif. Kita lihat. Nah, ini yang dikembangkan oleh Benjamin Bloom tahun 1956. Di mana kognitif ini dalam bahasa Inggris berarti kognitif, ya, menggunakan huruf C, ya, awalnya. Maka ada C1, C2, C3, C4, C5, C6 dan selanjutnya. Yang dimaksud dengan C1 adalah yaitu ini, pengetahuan. C2 yaitu pemahaman. C3 penerapan, C4 analisis, C5 sintesis, C6 evaluasi. Nah, selanjutnya adalah domain pembelajaran pada aspek afektif. Nah, biasa disingkat A1, A2, A3, A4 sampai A5. Dikembangkan oleh Cradford, Bloom, dan Masia tahun 64. Ya, A1 apa? Pengenalan. Ya. Yang kedua, pemberian respon. A3 yaitu penghargaan nilai. A4 pengorganisasian. A5 pengalaman. Nah, kemudian domain psikomotor berkaitan dengan keterampilan. Ya. Psikomotor P1, P2, P3, P4, P5. Ya, yang dikembangkan oleh Dev tahun 67. Ya, P1 yaitu peniruan, P2 itu penggunaan, ya. P3 ketepatan, P4 perangkaian, P5 naturalisasi. Nah, jadi naturalisasi itu adalah gerakan, ya, keterampilan yang menjadi natural. Maka kalau kita lihat di atlet bola gitu ya. Tahu kan atlet bola, ya? Ada pemain naturalisasi. Ya. Tujuannya apa? Agar pemain-pemain lain yang lokal mempunyai kemampuan psikomotor yang natural seperti pemain naturalisasi, ya. Tetapi setelah terkadang pemain naturalisasi ini kalah dengan pemain lokal. Sudah, itu kan urusan main bola, ya. Kita lanjutkan. Nah, kemudian Anderson ini merevisi, ya, terhadap taksonomi Bloom pada aspek kognitif, ya, di mana muncul di sini C6 itu menjadi menciptakan atau creating atau kreativitas. Nah, ini hal yang sangat penting sebagai manusia di abad 21, ya. Jadi tahapannya yaitu C1 yaitu mengingat. Jadi recalling dari pengetahuan yang sudah diterima.
Misalkan seperti ini. Anak-anak belajar warna merah, kuning, hijau. Ya. Nah, kemudian pertanyaannya adalah apa yang tadi dilihat? Nah, mengingat tuh, ya. Misalkan, oh warna hijau, warna merah, warna kuning itu hanya sebatas recalling. Jadi hal yang paling mendasar, ya. C1 yaitu mengingat. C2 memahami. Artinya, ya, peserta didik itu dapat menjelaskan kembali apa yang sudah dipahaminya. Jadi mampu menjelaskan. Misalkan mampu mempresentasikan dan lain sebagainya, ya. C3 mampu menerapkan. Jadi pengetahuan yang sudah didapat itu ya sudah dipahami, dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian masuk C4 yaitu menganalisis, kemampuan menganalisis, kemampuan mengidentifikasi. Nah, untuk level mahasiswa ya sebenarnya menganalisis ini C4 ini adalah kemampuan kognitif yang paling dasar. Jadi jika hanya sampai memahami atau menerapkan, kita tertinggal nanti ya kemampuan kognitifnya. Kemudian C6 ya, C6 lagi. C5 ya. C5 yaitu menilai. Bisa menilai misalkan baik buruk, bagus atau tidak ya. Misalkan dari hasil analisis, kemudian menginterpretasikan ya. Dari hasil analisisnya itu menilai, kemampuan menilai. Kemudian sampai ke tahap level atau taksonomi Bloom ini menciptakan ya. Yang paling tinggi itu menciptakan. Misalkan Anda dalam mata kuliah ini ya, mata kuliah desain pembelajaran atau perencanaan pembelajaran. Nah, taksonomi kognitif yang paling tinggi pada level C6 menciptakan. Artinya, Anda harus bisa membuat desain pembelajaran yang efektif, yang sistematis, dan efisien. Nah, ini maka perlu dipelajari dan semuanya harus melewati tahapan-tahapan kognitif ini. Ya. Nah, sekarang ada namanya lower thinking skill, ya. Lower order thinking skill atau singkat LOTS, ya. LOTS, ya. Lower order thinking skill. Artinya kemampuan berpikir tingkat rendah. Di mana letaknya ya? Berpikir tingkat rendah itu ya berada pada C1 sampai C3. Nah, ini berpikir tingkat rendah. Kemudian kebalikannya ada higher order thinking skill, yaitu kemampuan berpikir tingkat tinggi. Ya. Di mana pada level ya, pada taksonomi Bloom ini C4 sampai C6. Maka dari itu ya, apalagi orang dewasa, mahasiswa gitu kan, minimal C4 ya. Lebih baik sampai C6. Jadi harus bisa membuat sesuatu dari hasil belajar. Nah, pada domain kognitif ini ya sebagai acuan di dalam atau menentukan indikator dalam tujuan pembelajaran. Misalkan begini ya. Tujuannya adalah kita akan membuat diklat, membuat program media televisi. Ya. Jadi program media televisi. Nah, kira-kira sampai mana tahapannya? Indikatornya sampai mana yang akan kita capai? C1K, C2, atau sampai C6? Ya, namanya televisi berarti harus membuat program sesuatu yang menarik ya. Misalkan membuat program televisi untuk pembelajaran. Nah, membuat merupakan kata kerja operasional dari C6 yaitu menciptakan. Berarti levelnya adalah sampai C6.
Nah, bagaimana untuk mencapai C6 ya? Kita harus melewati C1, C2, C3, C4, C5 kemudian sampai ke C6 sebagai indikatornya ya. Nah, kemudian atau dalam hal teknis misalkan ya, dalam hal teknis seperti apa? Ya, misalkan mahasiswa mampu ya menggunakan peralatan kamera. Nah, menggunakan berarti pada level C3 hanya menerapkan dari apa yang diketahuinya, menggunakan C3 seperti itu ya. Maka kita harus memahami domain pembelajaran secara betul untuk menentukan indikator capaian tujuan pembelajaran. Nah, integrasi dalam tujuan pendidikan seperti apa? Ya. Domain kognitif, afektif, psikomotor, ya, ketiganya bukan hal yang terpisahkan, melainkan bagian yang saling melengkapi, ya, menjadi kompetensi pembelajaran. Nah, tergantung tujuannya. Jadi bisa jadi kognitifnya yang lebih dominan, afektif, psikomotor. Ini bukan yang terpisahkan, tapi saling melengkapi, jangan dipisah-pisah. Ya, oke. Nah, ada kriteria perumusan tujuan pembelajaran umum. Nah, jadi tidak sembarangan dalam membuat tujuan pembelajaran umum ini. Ya, kita lihat kriterianya. Yang pertama adalah merupakan target akhir mata pelajaran. Artinya, tujuan pembelajaran umum ini ya akan dicapai pada akhir mata pelajaran atau akhir mata kuliah atau akhir dari mata diklat. Itu tujuan akhirnya. Nah, itu tujuan pembelajaran umum. Yang kedua, ya, kriterianya adalah terdiri dari jumlah kompetensi khusus. Jadi tujuan pembelajaran umum ini ya harus mengandung kompetensi-kompetensi khusus ya untuk mencapai tujuan pembelajaran umum. Yang ketiga, menggunakan kata kerja operasional. Ya, tadi sudah saya jelaskan ya. Pada domain kognitif bagaimana menentukan indikator tujuannya sampai mana, kemudian kita cari kata kerja operasionalnya. Ya. Yang keempat, hasilnya harus dapat diukur dan diamati. Ya. Nah, ini tujuan pembelajaran umum. Misalkan contoh tujuan pembelajaran umumnya adalah mahasiswa dapat ikhlas dalam belajar di kelas. Nah, ini tidak bisa menjadi tujuan pembelajaran umum. Bagaimana kita menilainya? Bagaimana kita menilai ikhlas? Tidak bisa, ya. Maka misalkan kita lihat contohnya, ya. Mahasiswa yang pertama ya, mahasiswa teknologi pendidikan semester 4 diharapkan dapat mendesain pembelajaran yang sistematis, efektif dan efisien. Ya. Misalkan dapat mendesain pembelajaran yang sistematis, efektif dan efisien. Artinya ya, pada mata kuliah desain pembelajaran, mahasiswa teknologi pendidikan semester 4 itu diharapkan dapat mendesain sebuah pembelajaran yang sistematis, efektif dan efisien. Nah, contoh yang kedua ya, diingat-ingat ini tujuan pembelajaran umumnya. Yang kedua ini karena menjadi tujuan yang akan kita kembangkan selanjutnya. Nah, yang kedua tujuan pembelajaran umumnya adalah setelah mengikuti mata kuliah TV atau video instruksional ini, ya, mahasiswa jurusan teknologi pendidikan akan dapat mengembangkan program televisi untuk pembelajaran. Ya, ini jelas ya. Setelah mengikuti mata kuliah TV atau video instruksional, jadi mahasiswa jurusan teknologi pendidikan dapat mengembangkan pada C6 tadi ini, mengembangkan yaitu membuat. Apa yang dibuat? Yaitu program televisi. Program televisi yang seperti apa?
ya, program televisi untuk pembelajaran. Nah, jadi tujuan pembelajaran umum ini harus jelas ya. Nah, Anda bisa melihat contoh ini, kemudian pahami betul ya taksonomi belajar ya, kognitif, afektif, psikomotor untuk membantu dalam menentukan indikator tujuan pembelajaran. Nah, kita coba latihan mandiri. Jadi silakan Anda lakukan analisis kebutuhan pembelajaran dan menentukan tujuan pembelajaran umum dengan latihan secara mandiri ya. Nah, seperti contoh yang tadi, coba Anda lakukan analisis dan rumuskan tujuan pembelajaran umumnya. Baik, ya. Pertemuan seri 2 ini cukup sekian. Sampai bertemu pada seri selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.